Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini kita masuk ke materi terakhir di KD atau di bab transformasi geometri. Setelah kemarin kita belajar ada di translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, hari ini kita belajar mengenai transformasi matriks. Ini berarti nantinya kalian diberi matriks, kemudian diminta mentransformasi dengan matriks itu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu. Semoga materi hari ini dapat Anda pahami dengan mudah dan kita juga selalu dalam keadaan sehat. Nah, ini 3 topik utama yang akan kita bahas, yaitu mengenai yang pertama transformasi matriks, nanti matriksnya hanya 1, dan yang kedua komposisi transformasi matriks, artinya nanti matriksnya lebih dari 1, dan yang ketiga transformasi matriks, tapi yang kita transformasi bukan titik lagi, tapi dalam bentuk kurva. Nah, kita ke yang pertama, topik pertama, yaitu transformasi matriks. Nah, untuk ini langsung saya beri rumusnya saja ya. Ketika ada suatu titik ditransformasi oleh matriks ABCD, maka akan diperoleh bayangan dengan koordinatnya X aksen, Y aksen dengan cara seperti ini. Tinggal Anda kalikan saja matriksnya dengan titiknya. Matriks dikali dengan titik. Nah, sekarang bagaimana jika yang ditanya itu titik awalnya, bukan bayangannya? Maka tinggal Anda balik. Kalau di aljabaris biasa, ketika kita menukar perkalian, maka dengan pembagian. Tapi kalau di matriks, kita menyebutnya bukan pembagian, tapi kita menyebutnya dalam bentuk inverse. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ketika mencari bayangan, dan yang ini ketika mencari titik awal. Ya, ketika mencari bayangan dengan cara seperti ini, dan ketika mencari titik awal, matriksnya Anda investkan terlebih dahulu. Nah, materi ini juga bisa digunakan untuk mencari suatu luas daerah, suatu luas bayangan. Ketika diminta diketahui suatu bangun yang pasti mempunyai suatu luas, dan bangun itu ditransformasi oleh matriks A, maka ketika kita diminta mencari luas bangun hasil transformasi, tinggal Anda kalikan determinannya dengan luas bangun yang awal. Kita ke contoh. Tentukan bayangan titik A 3,-4 oleh transformasi 1325. Berarti ini yang ditanya adalah titik bayangan. Berarti gunakan rumus ini. X aksen Y aksen sama dengan 1325 dikali dengan XY. Ini XY-nya berarti diganti titik awalnya. Ini menjadi, yang ini jadi X, yang ini jadi Y. Nah, berarti tinggal dikalikan. Cara mengalikannya, ingat kembali konsep matriks. Perkalian matriks yaitu baris dikali dengan kolom. Nah, ini tinggal dikalikan seperti konsep matriks biasa ya. Tidak akan saya jelaskan ulang. Kalau bingung, silahkan buka materi matriks lagi. Baris pertama dikali dengan kolom pertama, maka hasilnya adalah 1 dikali 3 ditambah 3 kali min 4, berarti 3 min 12. Kemudian yang bawah 2 kali 3 berarti 6 ditambah 5 kali min 4 berarti min 20. Maka hasilnya seperti ini. 3 ditambah min 12, 6 ditambah min 20. Maka hasilnya adalah min 9, min 14. Nah, sampai sini jangan terus Anda anggap selesai, tapi disimpulkan. Bayangannya berarti titiknya apa, koma apa, yaitu bayangannya adalah titik A aksen min 9, min 14. Kemudian contoh selanjutnya. Nah, ini kita sudah diberi titik bayangannya. Bayangannya yaitu min 1,5, matriksnya 21, min 1, min 2. Kita diminta mencari koordinat titik M. Berarti kita mau mencari XY-nya. Kita pakai konsep inverse. Nah, bagaimana cara mencari inverse? Ini ya, seperti ini ya. Ini berarti kalian cari determinannya dulu. Ini kita inverse. Nah, determinannya adalah 2 kali min 2. Kalian ingat dulu materi ketika kita punya, ini A sama dengan ABCD, maka A inverse-nya adalah 1 per AD min BC dikali
sini D, sini A, sini min B, sini min C. Nah, ini kan. Ini AD. AD berarti 2 kali min 2 hasilnya min 4. BC-nya 1 kali min 1 hasilnya min 1. Kemudian matriks ini kita tukar, elemen ini kita tukar jadi min 2 sama 2. Nah, yang elemen ini, kalau yang tadinya plus jadi min, ini 1 jadi min 1. Nah, yang tadinya min jadi plus, min 1 jadi 1. Itu ya. Kalau belum paham, diulang lagi videonya. Kemudian kita tinggal hitung. 1 per min 4 min min 1 berarti hasilnya adalah 1 per min 3. Nah, yang ini saya hitung sekalian. Matriks belakang saya hitung sekalian. Baris dikali dengan kolom. Ingat ya, perkalian matriks itu baris dikali dengan kolom. Berarti min 2 kali min 1 hasilnya 2 ditambah min 1 kali 5 hasilnya min 5. Kemudian matriks elemen bawahnya, baris bawahnya, 1 kali min 1 hasilnya min 1 ditambah 2 kali 5 hasilnya 10. Ini tinggal dihitung, maka hasilnya adalah min 39. Kemudian min sepertiganya kita masukkan, kita kalikan. Min sepertiga kali min 3 hasilnya berarti hasilnya 1. Kemudian yang bawah min sepertiga kali 9 hasilnya adalah min 3. Maka diperoleh kesimpulannya koordinat titik M adalah 1, min 3. Kita ke contoh yang bagian luas bayangan. Diketahui segitiga ABC koordinatnya ini dan segitiga ini ditransformasi oleh matriks M yaitu 2245. Kita diminta menentukan luas bayangan segitiga ABC. Artinya kita perlu mencari luas ABC-nya dulu. Tidak perlu Anda cari A aksennya berapa, B aksennya berapa, C aksennya berapa. Kalau mau dicari boleh, cuman nanti malah terlalu lama. Kita pakai konsep luas bayangan saja. Nah, ini saya mencari luas segitiganya dengan digambar, tapi tidak saya tuliskan di sini ya. Silakan Anda gambar sendiri, nanti terlihat alasnya berapa, tingginya berapa, tinggal dicari luas segitiganya. Ini kita sudah punya luas segitiganya itu adalah setengah kali 4 kali 3, yaitu 6. Kita tinggal mencari luas bayangannya. Luas bayangannya kita pakai konsep ini. Determinan M dikali dengan L. Determinan M berarti ini ya, kita pakai matriks ini, kali L, L-nya tadi itu 6. Determinan yaitu ingat AD min BC. 2 kali 5 dikurangi 4 kali 2, berarti hasilnya adalah 10 kurangi 8. 10 kurangi 8 berarti 2, 2 kali 6 hasilnya 12. Maka kesimpulannya, diperoleh luas bayangan segitiga ABC adalah 12 satuan luas. Kita ke topik yang kedua, yaitu komposisi transformasi matriks. Kalau tadi matriksnya 1, sekarang matriksnya kita coba ada 2. Misalkan matriks yang pertama namanya T1, matriks yang kedua namanya T2. Nah, jika ada kejadian yaitu transformasi T1, ini T1, dilanjutkan transformasi T2, maka komposisinya adalah bentuknya ini, T2 bundaran T1. Ingat ya, bukan T1 bundaran T2, tapi yang T2 bundaran T1. Artinya yang T2-nya di depan, kemudian T1. Berarti berlaku juga kebalikannya. Ketika T2 dilanjutkan transformasi T1, maka ada artinya komposisinya itu T1 bundaran T2. Nah, bentuk komposisi T2 bundaran T1 ini bersesuaian dengan perkalian matriks seperti ini. T2 dikali T1. Ya, T2-nya di depan. T2 dikali T1. Ketika kejadiannya T1 dilanjutkan T2. Maka matriks perkaliannya adalah T2 dikali T1. Kita ke contoh soalnya. Tentukan bayangan titik P 1,3 oleh transformasi ini dilanjutkan oleh transformasi yang kedua ini. Berarti ini yang pertama menjadi T1, yang ini menjadi T2. Ya, sudah tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. T2-nya diganti ini, T1-nya diganti ini. Nah, untuk perkaliannya, Anda bisa menggunakan dua cara karena perkalian matriks itu bersifat asosiatif. Artinya boleh depan dulu atau boleh juga belakang dulu, tapi tidak boleh loncat paling depan ke paling belakang, yang berjejeran saja. Bisa dikalikan ini dulu, hasilnya berapa, terus dikalikan yang depan.
Atau bisa juga yang depan dulu, hasilnya berapa, kemudian dikalikan yang belakang. Nah, ini saya kalikan yang bagian depan dulu. Kalau kalian pengen yang belakang tidak masalah, pilih cara yang menurut kalian paling mudah. Ini saya kalikan, cara mengalikannya sama ya konsepnya ya. Baris pertama kali dengan kolom pertama, maka diperoleh hasilnya ini. Kalikan dengan kolom kedua, hasilnya ini. Nah, ketika kita ke baris kedua, kalikan dengan kolom pertama, hasilnya ini. Baris kedua, kalikan dengan kolom kedua, hasilnya adalah yang ini. Nah, maka diperoleh hasilnya adalah ini, tinggal dikalikan. Baris kalikan kolom, kemudian baris kalikan kolom. Diperoleh hasilnya yaitu 14, 13. Artinya kesimpulannya diperoleh bayangannya yaitu P double aksen. Kenapa double aksen? Karena transformasinya 2 kali. Yaitu koordinatnya 14,13. Nah, kita ke contoh yang kedua untuk materi komposisi matriks. Tentukan bayangan titik C 4,-5 oleh transformasi ini dilanjutkan dilatasi O, min 3. Artinya apa? Ini pusatnya O, pusatnya itu 0,0 dengan skalanya itu min 3. Nah, berarti tinggal kita cari dulu T1-nya yang mana, T2-nya yang mana. T1-nya berarti ini ya, 1, 0, 2, min 2. T2-nya yaitu dilatasi O, min 3. Dilatasi O, min 3 berarti jelas matriksnya itu kita pakai ini ya, K00K. K-nya adalah ini. Nah, berarti hasilnya adalah min 3, 0, 0, min 3. Ini matriks T2-nya. Nah, kita sudah dapat T1, T2. Berarti kita tinggal mencari rumus transformasinya. Karena ini T1, ini T2, ini T1 dilanjutkan T2, rumus transformasinya berarti T2 dikali T1. Nah, tinggal kita masukkan saja. Kita sudah punya T2-nya, sudah punya T1-nya, sudah punya XY-nya. Tinggal dikalikan sama ya, konsepnya tidak akan saya bahas detail lagi masalah perkaliannya. Kalau ada kesalahan hitung, mohon untuk dikoreksi. Diperoleh hasilnya yaitu min 12, min 54. Berarti diperoleh bayangan titik C oleh kedua transformasi ini adalah C double aksen min 12, min 54. Ke contoh selanjutnya. Tentukan bayangan titik A min 2,3 oleh dilatasi O, 2 dilanjutkan translasi min 1, 0. Nah, ini sebagai tambahan contoh soal ya. Ini tidak akan saya bahas dengan konsep transformasi matriks, tapi akan saya bahas dengan konsep pemetaan. Ini hanya sebagai tambahan contoh soal untuk materi-materi sebelumnya. Nih, kita ke yang transformasi pertama, ini transformasi pertama, ini transformasi kedua. Kita cari dulu rumusnya ya. Ketika ada AX, Y didilatasi dengan pusat O dan skala K, maka A aksennya adalah KX, KY. Dan ketika ada AX, Y ditranslasi oleh AB, hasilnya adalah X plus A, Y plus B. Nah, kita tinggal mencarinya. Baik, titik A min 2,3 dilatasi skala 2. Berarti jelas hasilnya adalah min 2. Kita kalikan masing-masing dengan angka 2. Dengan skalanya. 2 kali min 2, 2 kali 3. Maka diperoleh hasilnya adalah min 4,6. Kemudian ditranslasi dengan min 1, 0. Tinggal dijumlah min 4 tambah min 1, 6 ditambah 0. Berarti hasilnya adalah min 5,6. Berarti kesimpulannya, bayangan titik A oleh transformasi ini adalah A double aksen min 5,6. Kemudian yang kedua, ini juga sama hanya sebagai tambahan contoh soal ya. Tentukan bayangan ini sama titiknya min 2,3 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan min 4 dilanjutkan rotasi dengan pusat O dan sudutnya min 180 derajat. Kita analisis per transformasi, ini T1, ini T2. Nah, ketika ada titik X, Y
dicerminkan X sama dengan K, maka koordinatnya menjadi 2K min X, Y. Dan ketika ada titik A, X, Y dirotasi dengan pusat O, sudut min 180 derajat, hasilnya adalah min X, min Y. Kita lakukan transformasi per ini dulu, per poin dulu. Nah, ini ya, 2K min X. Iya, 2K-nya. Ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya, ini sebagai K. 2K min X. Ini mohon maaf, ini salah ketik ya. Ini harusnya min 4. Nah, ini sih harusnya ini. X-nya sama dengan min 4. 2K min X, Y. Berarti Y-nya tetap 3. Ini tinggal kita cari. Min 8 ditambah 2 berarti ya, hasilnya berarti min 6,3. Dapat min 6,3, kita transformasi lagi dengan rotasi O dan sudutnya min 180 derajat. Hasilnya adalah min X, min Y. Tinggal tambah min ya. Yang tadinya plus jadi min, tadinya min jadi plus. Hasilnya adalah 6,3. Jadi peroleh kesimpulannya seperti ini. Kita ke topik ketiga, yaitu transformasi matriks untuk suatu kurva. Konsepnya sama ya, hanya saja ini kita akan lebih mudah kita memakai yang XY seperti ini ketika konsep sama dengan mencari koordinat titik awal. Karena ketika kita mencari kurva, soal dalam bentuk kurva biasanya kan kita diminta mengubah dulu X itu kita jadikan X aksen. Nah, biar langsung maka Anda gunakan cara ini saja. Kita ke contoh saja langsung. Tentukan bayangan garis ini oleh matriks 3121. Artinya kita umpamakan ada titik X, Y di kurva tersebut, kita mau mencari XY-nya dalam X aksen, Y aksen. Kita gunakan rumus ini, kita investkan. Cara menginvestkannya sama ya. Kemudian, nah ini tinggal diinvest. Setelah dapat investnya dikalikan. Maka hasilnya adalah ini. Cara mengalikannya sama, baris kali dengan kolom. Nah, berarti ini kita sudah dapat persamaan, yaitu X sama dengan X aksen min Y aksen, dan Y sama dengan min 2 aksen tambah 3 Y aksen. Sudah dapat ini, berarti tinggal kita masukkan saja ke kurva yang ada di soal. Nah, tinggal disubstitusi saja, maka diperoleh hasilnya ini. Ini perhitungan aljabar biasa ya. Kalau ada kesalahan hitung, silahkan dikoreksi. Hasilnya adalah ini. Nah, ketika kita simpulkan, tanda aksennya hilang seperti materi-materi sebelumnya. Kemudian, contoh yang kedua, garis Y sama dengan 3X plus 1 diputar dengan pusat O dan sudutnya 90 derajat, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan persamaan bayangan garis tersebut. Ini saya gunakan dengan cara pemetaan terlebih dahulu, nantinya akan saya bahas dengan dua cara. Cara yang pertama saya gunakan cara biasa, tidak menggunakan matriks. Nah, untuk menggunakan cara biasa, kita identifikasi dulu. Ketika ada X, Y dirotasi dengan ini, hasilnya jelas min Y, X. Ketika ada titik X, Y dicerminkan dengan sumbu X, hasilnya adalah X, min Y. Nah, kita melakukan pemetaan dengan cara biasa terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah X, Y dirotasi dengan ini, hasilnya ini ya, min Y, X. Kemudian min Y, X dicerminkan terhadap sumbu X. Kita mengikuti pola ini ketika X-Y menjadi X, min Y. Berarti ketika min Y, X hasilnya adalah jelas menjadi min Y, min X. Ya, min Y, min X ini. X-Y menjadi X, min Y, maka ketika min Y, X, hasilnya adalah min Y, min X. Maka ini menjadi X double aksen, yang ini menjadi Y double aksen. Diperoleh X double aksennya min Y dan Y double aksennya min X. Kita rubah menjadi dalam bentuk YX. Berarti Y sama dengan min X double aksen,
X sama dengan min Y double aksen. Sudah dapat 2 ini, berarti tinggal kita masuk ke kurvanya. Kurva awal ini. Kita tinggal substitusi saja. Nah, ini perhitungan biasa ya. Nah, diperoleh hasilnya bayangannya adalah 3Y min X sama dengan 1. Kalau mau dirubah bentuknya menjadi Y sama dengan juga bisa, berarti menjadi 3Y aksen sama dengan X aksen, X double aksen tambah 1. Y double aksen sama dengan 1/3 kali X double aksen tambah 1. Atau mau dibentuk seperti ini saja, tidak masalah. Kemudian, ini nih yang saya sebut kita pakai 2 contoh. Kita mau mencoba menyelesaikan soal tadi dengan konsep transformasi matriks. Dari 2 cara yang nantinya akan saya sampaikan, silahkan dipilih yang menurut Anda paling mudah. Ini ya, sama ya. Kita tinggal identifikasi masing-masing matriksnya. Ini sudah pernah saya jelaskan di materi-materi sebelumnya. Nah, rotasi 90 derajat matriksnya adalah ini. Kemudian, refleksi terhadap sumbu X, matriksnya adalah ini. Ini jadi T1, ini jadi T2. Nah, kita berarti rumus komposisinya jelas adalah T2 kali T1. Kita agar mudah hitung dulu saja ya. T2 kali T1-nya berapa? Ini perhitungan biasa ya. Silahkan diteliti. Kalau ada kesalahan, hasilnya adalah 0, min 1, min 1, 0. Berarti kita sudah punya matriks transformasinya adalah ini. Nah, tinggal kita hitung saja. Nah, ini nih, ini yang tadi T2 kali T1. Hasilnya ini. Kita investkan dulu. Nah, ini diinvest. Ini saya kalikan langsung ya, biar cepat. Ini 0 kali X double aksen berarti 0, tambah 1 kali Y double aksen adalah Y double aksen. 1 kali X double aksen berarti X double aksen ditambah 0 kali Y double aksen. Nah, ini harusnya 0. Salah ketik nih. Hasilnya adalah yang ini Y double aksen, X double aksen. Min 1 dapat dari mana? Yaitu 1 dibagi 0 kurangi 1 berarti min 1. 1 bagi min 1 hasilnya min 1. Maka diperoleh hasilnya min Y double aksen, min X double aksen. Berarti diperoleh persamaan X sama dengan min Y double aksen, Y sama dengan min X double aksen. Tinggal disubstitusi saja, caranya sama persis. Hasilnya adalah ini ya, sama persis hasilnya 3Y min X sama dengan 1. Nah, materi ini saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada kesulitan silakan segera ditanyakan. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.